Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Sebelum mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada saat yang indah ini, ada kesempatan kami untuk boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami semua ya Tuhan pada saat ini. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami peralaskan dan permohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema besar sepanjang minggu ini adalah maintenance. Adalah salah satu cara yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan. Hak istimewa itu apa? Yaitu keselamatan yang kita terima dari Tuhan, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Ini bisa didapat ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini judul renungan yang akan diambil adalah ngikut aja atau dengar-dengaran. Ayat pokoknya diambil dari Amsal 3 ayat 5-6. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Sebagai orang percaya yang ingin tetap menikmati hak istimewa itu, kita harus merawat, kita harus menjaga, atau kita harus memaintain kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Salah satunya adalah ngikut aja atau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Mari kita lihat contohnya yang diambil dari 1 Samuel 15 ayat 1-35. Di situ perikopnya katakan Saul ditolak sebagai raja. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 1-3, ini adalah perintah Tuhan kepada Saul lewat Samuel. 1 Samuel 15 ayat 1-3 berkata, "Berkatalah Samuel kepada Saul, Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Ini adalah perintah yang Tuhan berikan, bahwa Saul harus menumpas semuanya. Ini adalah perintah yang sangat jelas yang Tuhan berikan. Termasuk hewan binatang pun tidak ada yang tersisa di sini dikatakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul, mari kita lihat di dalam ayat 8-9, ketidaktaatan Saul di situ. Ayat 8 katakan, "Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang." Ayat 9, "Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka." Saul tidak taat, tidak dengar-dengaran, enggak mau menurut sama perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang seharusnya dilakukan. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, kalau kita baca contoh firman Tuhan ini, bahwa Saul tidak membunuh Raja Agag.
Padahal Tuhan sudah perintahkan semua, tidak tersisa. Bahkan mereka juga menyisakan lembu-lembu yang tambun-tambun untuk dikorbankan. Ayat 10 katakan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Jadi Tuhan memberitahukan kepada Samuel apa yang telah dilakukan oleh Saul. Ayat 10 katakan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Di ayat 13-15 katakan, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku akan melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Saul sebagai pemimpin sudah menunjukkan atau sudah melakukan hal yang tidak taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Saul, Saul tidak melakukannya. Tetapi kalau kita lihat keadaan manusia pada akhir zaman di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi di sini dikatakan bahwa sepertinya terlihat untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya ketika kita tidak taat, ini semua membuat sakit hati Tuhan. Sampai-sampai Tuhan, kalau nanti kita baca, roh Tuhan undur dari Saul. Karena apa? Karena tidak taat pada firman Tuhan. Jadi kita lanjut di ayat 16-19 katakan di situ, lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang-orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapakah engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ini hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Saul. Tetapi mari kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah lebih baik kita dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Jangan sampai kita melawan perintahnya. Kita tahu apa yang akan terjadinya. Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saul melakukan apa yang menurut dia baik. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan, kalau kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 8-9, katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi rencana kita bukan rencana Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan memerintahkan sesuatu perintah, itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Ayat terakhir, 1 Samuel 15 ayat 22, ini adalah statement yang dikeluarkan oleh Samuel terhadap Saul.
Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita ngikut aja atau dengar-dengaran lebih baik. Jadilah pribadi yang taat pada firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk peringatan yang Tuhan berikan kepada kami lewat renungan saat ini. Lebih baik dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan lebih menuntut kami untuk boleh mengambil sikap hati yang baik dan benar. Melakukan sama persis apa yang Tuhan perintahkan kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Itu sebabnya Roh Kudus tolonglah kami semua untuk menjadi pribadi yang taat dan melakukan firman Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Peralaskan permohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.